Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Cintai alam, cintai alam, cintai alam. Perkenalkan, saya Reva Aryani, saya dari kelas 9A. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama ekskul pecinta alam. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Gali Agus Iman dari kelas 9 di SMP Nasional. Di sini saya masuk ke ekstrakurikuler pecinta alam dan menjabat sebagai ketua di pecinta alam. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Gifari, saya biasa dipanggil Anggif. Saya di sini kelas 9. Saya menjabat sebagai anggota atau biasa jadi partner kali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Permana. Di sini saya sebagai pembina ekstrakurikuler pecinta alam atau Jagawana Josimia. Saya pengen tahu nih sejarah ekstrakurikuler pecinta alam itu gimana sih, Bapak Fajar? Jadi gini, jadi awalnya itu kan banyak siswa-siswa tuh yang suka main kemana nggak jelas lah, kayak gitu. Nah, saya beserta guru-guru yang lain inisiatif udah pengen mengajak anak-anak yang daripada main-main yang nggak jelas, ayo kita mendingan gabung aja, kita bikin komunitas dulunya. Yuk main kesini misalnya gitu. Nah, mainnya itu ke alam gitu, ke alam, ke gunung. Ya udahlah, itu waktu tahun 2018 tanggal 14 April baru itu dibentuk ekskul pecinta alam, namanya Jagawana Josimia gitu. Nah, artinya apa, Gip? artinya Jagawana itu adalah, kalau bahasa Yunaninya itu adalah penjaga. Nah, kalau Josimia itu bahasa Yunaninya itu adalah alam semesta. Jadi artinya penjaga alam semesta. Ya, daripada siswa-siswanya main-main gak jelas, mending main bareng ke alam ya. Betul. Saya pengen tanya nih sama Gali. Saya lihat di pecinta alam itu kayak nggak ada masalah gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih biar temen-temen pecinta alam itu pada solid, kompak? Nah, itu gimana sih? Apa sih rahasianya? Untuk cara biar organisasi tersebut tetap solid atau kompak, kita selalu dalam berorganisasi, terutama berkomunikasi harus selalu lancar. Terus gak boleh ada konflik yang yang menyebabkan organisasi tersebut juga kena gitu. Kita harus harus bareng-bareng terus. Kita harus harus jaga komunikasi juga. Kita harus selalu bareng-bareng aja. Kita harus selalu kompak lah. Kalau di pecinta alam ini pernah nggak sih ada kayak berbeda pendapat gitu antar temen kayak gitu? Pernah nggak sih? Nah, itu gimana sih cara nyelesainnya? Kalau untuk beda pendapat sih pasti ada, selalu ada, kayak pas mau muncak atau pokoknya suka milih-milih gunung lah gitu, pengennya kesini gitu. Kalau untuk cara nyelesainnya pasti kita bermusyawarah dulu tujuannya mau kemana. Iya. Kalau untuk Pak Fajar nih, gimana nih cara biar siswa-siswanya tetap kompak, solid kayak gitu? Intinya sih sama tadi yang diucapkan sama Galih ya, intinya komunikasi itu. Jadi komunikasi itu yang benar-benar modal penting di sebuah organisasi gitu ya. Jadi komunikasi yang enggak baik itu bisa merusak organisasi itu gitu. Nah, maka dari itu tadi disebutkan sama Galih, komunikasi yang baik, jangan ada fitnah lah atau apalah kayak gitu, nggak besar-besarin atau gimana. Intinya mah komunikasi baik. Kalau ada masalah sama teman, diomongin sama temannya itu sendiri gitu. Jangan dibilang kemana-mana, jangan dibilang kemana-mana, intinya gitu. Nah gitu.
Terus saya pengen tahu nih, ada nggak sih hal atau sesuatu menarik yang menyenangkan pas ke gunung nih? Ada nggak? Sebenarnya banyak ya kalau misalkan cerita, terus pasti setiap kita mendaki atau apa, pasti selalu banget ada cerita-cerita di setiap gunung atau apa. Contohnya teh kalau misalkan kita pas pendakian lagi hujan gede nih, Nah, pada kepleset. nah itu cerita tuh banyak banget di setiap ya itu setiap kita mendaki atau apa. Terus cerita yang menarik ya, menyenangkan. Sebenarnya kalau untuk cerita menyenangkan sih kita semua setiap ke gunung gitu ya, kita selalu mempunyai cerita yang menyenangkan, gitu. Selalu menyenangkan. Bareng-bareng Nah, sebenarnya. ya gitu. Kan bareng-bareng kita. Pokoknya kalau misalkan kita naik gunung tuh ya kayak bersosialisasi tuh erat banget gitu. Nah, iya. Nah, jadi kita rasa kebersamaan tuh wah rame, terus meningkat lah kebersamaan itu dibanding kita seperti biasa kita di sekolah yang ngobrol cuma berdua atau gimana. Tapi kalau kita misalkan ke gunung kayak gitu, kita ngobrol tuh asik banget gitu dibandingkan kita Sosialisasi sama teman-teman. sosialisasi sama teman-teman tuh makin erat lah kayak gitu. Terus solidaritas juga kan kita. Terus Nih, jadi kalau ke gunung itu ya yang lebih yang sangat mengasihkan Ya. tuh, jadi ketika orang lain misalnya pada tidur pulas di rumah ya Iya. itu malam-malam kita jam 11 jam 12 itu masih dalam perjalanan di hutan itu ya. Nah terus apalagi pas summit tuh, pas summit orang lain itu biasanya untuk sholat subuh itu malas gitu ya. Nah malas jarang ke masjid atau di rumah, kita sholat subuh itu di jalur Jalur pendakian itu pendakian. yang Waduh. kalau nanjaknya, jadi kalau untuk sholat juga ya lumayan ya, lumayan susah gitu. Musuh kayak gitu, tapi di situ tetap kita harus melaksanakan ibadah kita, kewajiban kita, dan ketika nyampe ke puncak, aduh luar biasa ya pemandangannya, subhanallah sekali. Gak sia-sia Ya, ya. nggak sia-sia. Nah kan ini yang menyenangkan udah nih. Ada nggak sih sesuatu yang menakutkan dong? Apa nih? Ada nggak ini pas ke gunung? cerita menakutkan ya. Cerita menakutkan sih pasti ada ya. Namanya juga alam, terus kan kita bersatu dengan alam lah gitu di luar itu. Apalagi kan Indonesia erat banget dengan apa cerita-cerita mistis Nah, gitu kan. betul. Ya, pasti ada lah di itu. Kita menakutkan sih. Di Gunung Lawu. Nah, Pas kan pas udah jam berapa itu jam sekitar 10 lebihan. ya Jam 12 kan tetap malam. malam. Nah, kayak pas kalau pas kita lagi tidur teh kayak ngedenger suara jalan gitu lah. Tahu nggak sih kalau misalkan kan di gunung tuh banyak rumput yang tinggi-tinggi gitu. Ya. Nah, kayak diinjak-injak di kayak merak. Nah, kayak gitu. Sedangkan kita tenda cuma satu aja ya di situ, gak ada siapa-siapa. Jarak tenda sama yang lain itu lumayan jauh. Oh iya dua Maksudnya teh satu satu kelompok. Nah, kelompok. Nah di situ kan emang apa? Ya lagi tengah malam gitu kan, kita mau istirahat kan di malam itu tuh. Cuman ya kita mendengar sesuatu gitu ya, yang ada kayak jalan di pinggir-pinggir kita tuh. Nah dan ternyata waktu kita turun kita baru tahu gitu kalau misalkan apa tempat yang kita camp kita tuh buat tenda di situ tuh ternyata Pasar Dieng yang bisa diartikan kan pasar setan ya. Kalau tempat ya tahulah Gunung Lawu kayak gimana, mungkin banyak sekali cerita-cerita dari Gunung Lawu gitu ya. Salah satu contoh sih seperti itu. Kalau misalkan diceritain semua wah banyak. tentunya papa sekali ke gunung. Selain aktif di ekskul pecinta alam ini, aktif di organisasi sama ekskul apa aja nih selain di pecinta alam? Terus gimana sih ngebagi waktunya? Kan
mungkin aja bisa bentrok kayak gitu. Selain aktif di ekstrakurikuler juga, kita aktif di organisasi juga. sekolah, Iya, OSIS OSIS, ya. ya. Terus Lo ya pencipta alam juga. ya. Nah, Dan yang baru itu ada kita baru buat itu belum launching ya mau asik yaitu ekstrakurikuler national project ya namanya itu ya. Kalau itu seperti lebih ke media kayak gitu. Soalnya kan apa? Oh ini organisasi dulu ya? Ya paling itu ada. Jadi yang tadi national project nih ya. Nah, national project itu kan ekskul baru tuh. Di situ diajarkan dari cara editing video, ngedit video, Foto-foto. terus syuting kayak gitu. Nah, terus ada fotografer juga gitu. Nah, di sini kan Galih misalnya. Galih di sini wah kalau misalnya edit video YouTuber dia, YouTuber subscribernya udah 1000 lebih gitu. Nah, kemarin juga kan hasil juara-juara apa dari SMP nasional kan itu dari Galih gitu yang tingkat Jawa Barat ya lihat juara 1 ya. Nah, kayak gitu. Cinematic video gitu. Makanya dari itu kita bikin ekskul baru yang semua. Terus bukan hanya video juga, ada fotografi juga nih, foto-foto kayak gitu. Gimana caranya foto yang bagus yang kayak gimana. Nah, salah satunya ini jago fotonya nih, ada Givari nih gitu. Iya. Nah, maka dari itu buat adik-adik SD yang sekolah dasar nih ya, silakan gabung di SMP Nasional ya, karena wah udah banyak ya ekskul pecinta alam, jarang loh ya, jarang di SMP ekskul pecinta alam nih. Nah, paling banyaknya itu di SMA, SMK kayak gitu. Di SMP di Kota Bandung jarang lah ada ekskul pecinta alam itu. Nah, terus ekskul nasional project dari multimedia ya maksudnya ya. Nah, itu juga jarang di SMP, di tingkat SMP. Paling fokusnya di SMK Atau kayak SMA. gitu. Nah, maka dari itu ayo gabung ke sini gitu. Iya. Ini buat adik-adik SD yang suka foto-foto, ngedit-ngedit video, terus yang suka naik-naik gunung nih, tapi gimana ya gitu, gak ada temen gitu naik gunungnya. Nah, ayo gabung gitu, kita naik gunung bareng-bareng, belajar bareng-bareng gitu. Terus saya mau tahu nih kesan jadi buat Pak Fajar dulu ya, kesan jadi guru di SMP Nasional itu gimana sih? Ya, kalau kesannya itu alhamdulillah ya, SMP Nasional itu siswa-siswanya sangat luar biasa gitu. Dan di SMP Nasional khususnya itu tidak hanya mengejar akademik saja gitu, tapi guru-guru SMP Nasional itu ditekankan untuk seluruh siswa menggali potensi dirinya masing-masing gitu. Contoh misalnya nih kayak Galih. Nah, saya dulu waktu kelas 7 nggak tahu kalau dia YouTuber, nggak tahu kalau misalnya dia Suka ngedit-ngedit video. Nah, kayak gitu. Nah, kelamaan tahu, maka dari itu dari SMP salurkan nih itunya hobinya. Terus alhamdulillah juara 1 sistematikan kayak gitu. Terus Reva juga sama. Saya juga kan suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Waktu SD saya suka banget kan nyanyi sampai sekarang, tapi dulu tuh bingung gimana ya, kayak cuman jadi hobi aja. Nah, kalau sekarang kan terutama sama Pak Fajar sama guru-guru yang lain disalurkan hobi saya nih. Iya, didukung banget, alhamdulillah. Saya juga udah punya channel YouTube loh. Nah, terus juga sama Ngip ya, Givari juga. Dia saya nggak tahu dulu suka foto-foto atau gimana. Akhirnya kemarin juara 2 yang gitu ya. Alhamdulillah juara 2, bikin poster kayak gitu. Terus banyak lagi yang lainnya, siswa-siswa yang lainnya yang kalau misalnya disebutin banyak lah banget. Pokoknya kayak yang paling luar biasa ya gitu ya. Tahun kemarin itu ada juara taekwondo itu Satya. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Iya, Pak. Itu siswa SMP Nasional gitu. Ya, kesan-kesannya seperti itu sih. Kalau untuk Gip sama Galih gimana nih kesan jadi
siswa SMP nasional di SMP. Gimana? Gimana? Untuk kesan-kesan ayo Ada kesan saya pribadi sih setelah sekolah di SMP Nasional. Awalnya saya masuk SMP Nasional ini karena emang tujuan dua atau tujuan yang lain saya sendiri masuk ke SMP Nasional. Nah di awal saya memang ya seperti daripada umumnya dan seperti biasa saja gitu ya SMP Nasional. Cuman makin sini saya sendiri merasakan bahwa guru-guru ataupun murid-muridnya sangat sekali mendukung maupun akademik maupun non akademik seperti itu. Contohnya di akademik, memang saya di akademik biasa saja gitu, tidak terlalu gimana gitu. Kalau misalkan di non akademik, alhamdulillah saya merasa saya ini mempunyai potensi juga tentang kayak video kayak gitu, dan alhamdulillahnya juga saya didukung oleh sekolah ini untuk mengembangkan potensi tersebut ya, dan saya bisa membuahkan hasil seperti saya lomba pun saya alhamdulillah dapat juara, dan itu juga bantuan dari dukungan seluruh keluarga. Gitu. Ya kalau dari Nggip sih kalau Nggip di kelas 7 teh paling pendiam lah orangnya gitu ya. Nah sama teman-teman teh diajak organisasi gitu kayak masuk OSIS dulu, nah kayak gitu. Terus ya Nggip teh penasaran juga lah, pengen masuk ekskul lainnya gitu, kayak ya pencinta alam gitu, diajak sama Galih, terus kayak ya national project lah gitu ya. Pokoknya Nggip teh merasa kayak wah banyak temen gitu ya kalau masuk organisasi gitu, kayak tersalurkan lah sama kayak Galih tadi. Nah sekarang apa nih pesan buat teman-teman dan yang lainnya gitu? Ya, pesan mungkin dari saya untuk pesan untuk siswa SD ya. Yang pertama untuk siswa SD, yuk kita gabung di SMP Nasional ya. Buat kalian yang punya potensi terpendam nih atau nggak tahu potensinya apa, gabung ke sini, gabung ke SMP Nasional. Insya Allah kalian di sini kita bareng-bareng menggali potensi diri masing-masing. Seperti itu untuk yang siswa SD. Terus untuk anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, yang saya harapkan itu akan sukses di masa yang akan datang ya. Itu belajar yang benar, apalagi kelas 9 sebentar lagi mau lulus. Silakan raihlah kalian cita-cita kalian setinggi mungkin ya. Itu kami mungkin guru-guru semuanya itu hanya bisa mendoakan semoga kalian kedepannya akan sukses seperti itu. Ya, untuk pesan-pesan teman-teman semua ya, adik-adik semua yang nonton video ini, ayo gabung di SMP Nasional, karena yang sudah kita bicarakan tadi memang benar-benar terbukti gitu ya, bisa kalau kata Pak Fajar tadi bisa mengembangkan potensi kita ya, mengembangkan potensi kita. Terus kayak boleh lah kalau adik-adik misalkan malu gitu, sama kayak saya juga malu dulunya, boleh nih masuk ke organisasi-organisasi kami gitu. Karena organisasi itu penting banget ya buat kita mempunyai anggotaan organisasi, kita bisa kayak mengelola organisasi kayak gitu. Terus kita nih sebagai ekskul pecinta alam, pesan saya untuk teman-teman dan adik-adik semua, jangan lupa menjaga lingkungan. Kita harus tetap menjaga lingkungan, apalagi bumi kita itu harus dijaga dengan baik ya, dengan mencintai alam, menjaga alam, dan ya intinya harus menjaga menjaga alam. Kita harus menjaga baik-baik bumi ini.
jadi gitu ya teman-teman, adik-adik semua. Buat adik-adik SD, saya ayo dong bergabung gitu. Kita apalagi kan di sini ada ekskul PA gitu buat yang suka naik-naik gunung. Kita juga nggak ada nggak cuman ekskul cinta alam doang gitu, banyak banget ya. Iya kayak gitu. Seperti yang dikatakan Gali, kita jangan lupa menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan gitu, cintai bumi kita ini. Sekian dari kami, mungkin ada lagi. Oh iya, satu lagi, terima kasih nih buat NPS. Iya, jangan lupa ya di subscribe. Mungkin gitu aja ya, kita cukupkan ngobrol-ngobrolnya gitu. Terima kasih juga ya. Ya, saya Rekta Aryani. Salam lestari. Cintai alam, cintai alam, cintai alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.